Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang suhu dan jenis-jenis termometer. Oke, sebelumnya, pernahkah kalian melihat salju? Ya, warnanya itu apa? Putih. Ya, selain salju, pernahkah kalian melihat padang pasir? Ya. Nah, lalu apa yang membedakan kedua tempat tersebut? Ya, jawabannya itu adalah suhu. Jadi, suhu itu apa? Suhu adalah skala besaran dalam fisika untuk menentukan tingkat derajat panas dari suatu benda. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian merasakan demam? Atau badannya itu panas? Kalau pernah, biasanya apa yang ibu kalian lakukan? Ya, biasanya yang dapat ibu kalian lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengukur suhu menggunakan tangan atau menggunakan telapak tangan atau punggung tangan. Ya, oke. Misalkan kalian bayangin tangan kalian yang sebelah kanan dicelupkan pada air yang panas. Ya, lalu tangan kiri kalian dicelupkan pada air yang dingin. Maka, apa yang dirasakan oleh kedua tangan kalian? Ya, tangan kanan akan merasa panas. Tangan kiri akan merasa dingin. Nah, selanjutnya, kedua tangan kalian dicelupkan pada air yang biasa. Apa yang dirasakan oleh kedua tangan kalian? Ya, tentu tangan kanan akan merasa hangat, ya. Tangan kirinya akan merasa dingin. Mengapa bisa seperti itu? Jadi, apakah tangan kita dapat mengukur suhu dengan akurat? Jawabannya adalah tentu tidak. Kenapa? Karena tingkat metabolisme dan mekanisme sirkulasi darah di dalam tubuh tiap individu itu berbeda. Makanya, tangan kita bukan termasuk alat pengukur suhu yang akurat, ya. Nah, jadi suhu itu bisa diukur dengan apa ya kira-kira? Ayo, bantu berpikir. Apa? Ya, dengan menggunakan termometer. Apa ini? Termometer ya. Termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu atau mengecek suhu. Selain itu juga termometer dapat menyatakan tingkat derajat panas atau dinginnya dari suatu benda. Ya, mengapa kita perlu menggunakan termometer untuk mengecek suhu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi termometer ini memiliki sifat yang pertama, aman untuk digunakan. Yang kedua, skalanya mudah dibaca. Yang ketiga, kepekaan terhadap pengukuran. Dan yang terakhir adalah jangkauan suhu yang mampu diukur. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak penemu dari termometer ini siapa? Siapa? Tentu bukan ibu. Apalagi bukan kalian juga. Jadi siapa ya? Penemunya adalah Bapak Galileo Galilei pada tahun 1564. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis termometer. Ada apa saja? Jenis-jenis termometer dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada termometer zat cair. Yang kedua ada termometer zat padat. Yang ketiga, ada termometer kristal cair.
Dan yang terakhir ada termometer zat gas. Nah, yang pertama itu ada termometer zat cair. Apa itu? Termometer zat cair biasanya menggunakan sifat pemuaian volume. Selain itu juga, termometer zat cair biasanya menggunakan air raksa atau air alkohol dalam pipa kapilernya. Ada yang tahu air raksa atau air alkohol? Gimana bentuknya? Gimana cairannya? Cairannya itu adalah seperti ini, seperti di gambar yang di samping. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa bedanya termometer yang menggunakan alkohol dengan termometer yang menggunakan air raksa? Ya, bedanya itu ketika termometer yang menggunakan air raksa biasanya harganya itu pasti mahal. Akan tetapi skalanya itu mudah dibaca. Nah, sedangkan termometer yang menggunakan alkohol biasanya harganya itu relatif murah atau terjangkau. Akan tetapi skalanya itu sulit untuk dibaca. Termometer zat cair itu dibagi menjadi 3 contoh. Contoh yang pertama itu ada termometer laboratorium. Yang kedua ada termometer klinis. Yang ketiga ada termometer ruangan. Yang pertama, termometer laboratorium. Biasanya digunakan untuk seorang praktikan yang berada di laboratorium. Ya, skalanya itu berapa? Skalanya biasanya 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada termometer klinis. Termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Skalanya berapa? Skalanya itu biasanya dari mulai 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, ada termometer ruangan. Kalau termometer ruangan biasanya untuk mengukur apa? Untuk mengukur suhu yang berada di dalam ruangan. Ya, skalanya itu berapa? Skalanya biasanya dimulai dari 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua ada jenis termometer zat padat. Ya, termometer zat padat ini dibagi menjadi 3 contoh. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada termometer bimetal. Yang kedua ada termometer hambatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada termometer termokopel. Ya, termometer termokopel, bukan termometer termokoper, ya. Oke, yang pertama ada termometer bimetal. Apa itu? Termometer bimetal biasanya digunakan untuk mengukur apa? Digunakan untuk mengukur suhu gas dan cairan. Kalau untuk yang kedua, ada contoh termometer hambatan. Nah, termometer hambatan itu bentuknya seperti ini. Seperti telepon zaman dahulu, ya? Ya enggak? Ya. Termometer hambatan ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat. Kalau suhunya itu udah mencapai 1000 derajat, maka kondisi suhunya gimana? Biasanya itu sangat panas. Ya. Contoh yang ketiga, ada termometer termokopel. Termometer termokopel ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu di antara minus 200 derajat Celcius sampai 1800 derajat Celcius. Nah, untuk yang ketiga ada jenis termometer kristal cair. Ya, ada jenis termometer kristal cair. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Ya, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya pernahkah kalian melihat adik bayi yang masih bayi, kemudian demam? Maka biasanya bayi tersebut ketika demam akan apa? Dikompres dengan apa? Dikompres dengan bayi-bayi cold fever, ya, di jidatnya.
Nah, sama termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Jadi, caranya begini. Caranya itu, termometer kristal cair bentuknya seperti lembaran plastik, kemudian ditempelkan ke jidat kita. Nah, ditempelkan, sehabis itu ketika suhu kita naik, maka warna dari termometer ini akan berubah. Semakin warnanya itu berubah, maka semakin suhu kita itu naik. Dan yang terakhir, ada jenis termometer apa? Termometer zat gas. Ya, termometer zat gas biasanya digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Oke, ingat-ingat ketika ditanyakan alat apa untuk mengukur suhu lingkungan, maka kalian jawabnya itu adalah termometer zat gas. Jangan jawab meteran, ya? Iya. Oke, cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.